Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Saat ini sudah banyak memang mobil listrik yang dipasarkan di Indonesia, mulai dari yang entry level seperti Wuling REV hingga ke yang paling mewah yaitu Mercedes EQS. Itu semua sudah mulai hadir di Indonesia. Dan jika Anda mungkin punya budget lebih, misalkan di sekitaran budget 2 miliar, kemudian Anda tidak memilih Toyota BZ4X atau Hyundai Ioniq 5, mungkin Anda bisa memilih salah satu mobil listrik yang ditawarkan oleh BMW, mobil yang cukup premium yaitu BMW i4. Dan saat ini ada dua mobil listrik yang ditawarkan oleh BMW yaitu i4 dan iX. Dan yang ini bergenre sedan dan dia modelnya itu memang secara overall memang tidak jauh berbeda dengan model mobil konvensional ya, mesin konvensional maksud saya. Nah, seperti apa mobilnya, seperti apa rasa berkendaranya, dan apa saja fitur yang ditawarkan di mobil ini? Ikuti terus videonya. Ya, saya tidak akan membahas panjang lebar tentang BMW i4 ini karena saya sudah mereview first impressionnya pada saat Gias 2022, pada saat mobil ini pertama kali meluncur di Indonesia. Anda bisa klik link di atas dan saya akan sedikit membahas highlight dari mobil ini. Yang pertama adalah soal harganya. Ya, mobil ini dijual dengan harga 2 miliar 37 juta rupiah off the road saat video ini dibuat pada bulan April 2023. Dan kalau perbandingannya sebenarnya ada mobil dari Tesla, sebenarnya mobil listrik ya, yang ditawarkan oleh importer umum Prestige yang memiliki harga setara dengan BMW i4 ini. Tapi memang dia bukan dipasarkan oleh APM resminya, berbeda dengan BMW i4 ini yang dijual oleh APM resminya yaitu BMW Indonesia. Dan berbeda dengan BMW iX, BMW i4 ini dia mengambil basis dari versi mesin bensinnya yaitu BMW seri 4 Grand Coupe, dan bisa dilihat memang mobil ini sangat mirip dengan BMW seri 4 Grand Coupe, tidak ada perbedaan yang cukup signifikan. Nah, yang pertama adalah bagian depannya nih. Di bagian depannya memang grillnya itu, kalau di seri 4 Grand Coupe itu ada aksen grill yang bolong-bolong untuk mendinginkan elemen radiator. Di mobil ini tidak, dia ditutup seperti ini. Ada grill sebenarnya di bagian bawah tapi tidak full gitu. Jadi setengah tertutup dan setengah terbuka. Kemudian yang berbedaan lagi adalah ini nih. Di logo BMW ini, di ringnya ini ada logo warna birunya yang mencirikan ini sebuah BMW i atau mobil listrik yang diproduksi oleh BMW. Kemudian kita lihat bagian kap mesinnya, memang ini tidak bisa dilihat sama sekali, ciri khas sebuah mobil listrik. Jadi tidak ada yang perlu lagi dilihat di sini. Tetapi secara spesifikasi BMW i4 ini memiliki motor listrik yang sangat bertenaga. Bahkan dia lebih bertenaga dibandingkan misalkan Mercedes EQS 450 Plus yang ditawarkan di Indonesia. Ini tenaganya mencapai 340 horsepower serta torsi 430 Nm. Motor listrik ini didukung oleh baterai yang kapasitasnya pun cukup besar, yaitu 80,7 kWh, dan BMW menyebutkan klaimnya dia mampu menjelajah sejauh 590 km. Itu jarak yang cukup jauh, tapi memang jika dibandingkan Mercedes EQS, dia tidak lebih jauh. Tapi EQS sebagai catatan, dia baterai itu lebih besar lagi dibanding BMW i4 ini, yaitu mencapai 107,8 kWh. Nah, untuk bagian belakangnya seperti ini ciri khas dari seri 4 Grand Coupe yang memiliki atap melandai seperti ini, dan bagasinya dia terbukanya seperti ini. Jadi dia model fastback ya. Dan kemudian untuk bagasinya sendiri, ruang bagasi ini dia terlihat lebih luas dibandingkan seri 4 maupun seri 3. Seri 4-nya maksudnya seri 3 yang untuk versi coupe. Kemudian untuk bagasi dia sudah mekanismenya elektrik. Dan untuk melakukan pengisian daya ada di bagian kanannya. Jadi kalau di seri 4 biasa itu, yang bagian kanannya itu untuk mengisi bahan bakar. Di sini sama, tapi dia untuk mengisi dayanya. Kemudian ditawarkan Indonesia adalah i4 eDrive 40. Kalau di luar itu ada yang eDrive 50 dan juga ada yang dual motor. Maksud saya yang di 50 itu dual motor, yang di Indonesia hanya versi single motor saja. Dan juga ada yang eDrive 30. Jadi yang dimasukkan di Indonesia itu yang versi tengah-tengah sebenarnya, bukan yang versi rendah, bukan juga versi yang paling tinggi. Dan untuk kelengkapannya dia hadir dalam trim M Sport Pro. Kemudian yang menjadi perbedaan dibandingkan seri 4 Grand Coupe biasa adalah ini nih. Di bagian bawahnya dia kosong, tidak ada knalpotnya sama sekali. Ya karena mobil ini menggunakan motor listrik sebagai penggerak utamanya. Kemudian beralih ke bagian sampingnya, handle pintunya seperti itu dia modelnya. Jadi dia berbeda dengan seri 4 Grand Coupe, justru dia modelnya kembali lagi ke mobil-mobil BMW
model lawas ya, misalkan di BMW seri 3 E36 gitu, ini model kayak gini. Kalau BMW terbaru itu modelnya yang ditarik. Kemudian memang seri 4 itu sebenarnya yang Grand Coupe itu sudah dipasarkan beberapa kali di Indonesia, tapi dipasarkan kemudian berhenti, dipasarkan lagi kemudian berhenti karena memang tidak terlalu banyak peminatnya gitu. Tapi setelah menggunakan mobil ini cukup lama, terutama pada ajang mudik Install 2023, saya tuh justru menemukan sweet spotnya di mobil ini gitu. Jadi mobil ini dia lebih stylish dibandingkan seri 3, tapi dia lebih fungsional dibandingkan BMW seri 4 Coupe. Jadi ya ketemu lah gitu. Dia bisa mengangkut 4 orang dengan cukup baik, tapi dia modelnya sedan coupe seperti ini. Dan ini dia ruang interior dari BMW i4. Yang pertama adalah dia sudah menerapkan instrumen cluster dan head unit yang menjadi satu seperti ini dengan curve display. Ini adalah bahasa desain dari BMW terbaru. Malah ini sebenarnya waktu di Gias itu, dia yang muncul pertama dengan layar seperti ini baru diikuti dengan BMW seri 3 facelift. Dan untuk iDrive sendiri dia sudah BMW iDrive generasi terbaru, generasi ke-8 yang lebih menarik sebenarnya. Dia lebih banyak yang bisa dioperasikan, tapi salah satu kelemahannya adalah dia tidak begitu mudah gitu untuk dioperasikan. Jadi mungkin Anda butuh 3 hari atau 4 hari untuk membiasakan menu-menu apa yang ditampilkan di layar iDrive ini. Tapi untungnya dia bisa diatur. Misalkan Anda ingin mengatur radionya, nanti tinggal digeser seperti ini. Ini salah satu kelebihan dari iDrive generasi ke-8. Kemudian instrumen clusternya dia juga menyatu dengan layar head unitnya. Displaynya itu dia lebih atraktif, lebih menarik dibandingkan yang sebelumnya yang agak membosankan. Tapi ini juga sebenarnya dia tidak terlalu banyak yang bisa dimainkan gitu. Misalkan desainnya itu sebenarnya itu saja, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Ini lebih atraktif dibandingkan yang iDrive sebelumnya. Lalu karena ini adalah model BMW terbaru, dia untuk mengoperasikan AC-nya itu dia semua terintegrasi dengan layar entertainment-nya. Jadi tidak ada lagi pengaturan di tengah-tengah dari kisi-kisi AC-nya ini. Jadi nah ini salah satu kelemahan dari model BMW terbaru, karena jadi agak kurang praktis gitu untuk mengatur pendingin ruangannya. Jadi harus menekan climate menu dan mengatur secara manual di head unit ini. Ya, lebih mudah yang dulu sebenarnya yang ada di sini. Lantas bagian tengah seperti ini, ada wood panel yang cukup berkelas, dan mobil ini adalah M Sport Pro. Kemudian yang menarik di mobil ini adalah ini, tuas penggeraknya, bukan tuas transmisi ya, karena mobil ini tidak dilengkapi dengan transmisi karena mobil listrik ini. Nah, tuas transmisinya ini dia justru terbalik dengan BMW seri 3-nya yang kini tidak lagi menggunakan tuas, hanya knob kecil gitu. Di BMW seri 4 ini, maksudnya di i4 ini dia menggunakan tuas seperti ini layaknya mobil bermesin konvensional biasa. Tapi dia dilengkapi dengan aksen biru-biru ini yang mencirikan dia adalah mobil yang mobil ramah lingkungan dan mobil listrik. Kemudian engine start stopnya juga dia berwarna biru. Dan untuk pilihan mode berkendaranya dia ada 3, ada Eco Pro, Comfort, dan juga Sport. Nanti kita akan tes saat mobil ini dibawa berjalan, karena saya juga penasaran sih sebenarnya dengan tenaga yang dihasilkannya itu 340 horsepower ya. Nanti kita akan tes akselerasi seperti apa. Kemudian fitur sama sebenarnya dengan BMW seri 3. Dia ada ini untuk parking assist dia masih ada, kemudian kamera 360 derajat dia ada, dan dia lebih lengkap dibandingkan BMW seri 3 karena dia dilengkapi dengan fitur radar dengan adaptive cruise control yang dipadukan dengan lane keeping assist. Nice. Jadi ini adalah mobil BMW yang memiliki harga termurah, tapi dia dilengkapi dengan fitur lane keeping assist saat ini di Indonesia. Lanjut ke bagian belakangnya, saya tidak akan bahas banyak bagian belakangnya karena saya sudah membahasnya di first impression. Tapi yang saya rasakan waktu itu adalah dia masih ada channel di bagian tengahnya ini, dan memang untuk duduk di bagian belakangnya itu mungkin tidak seleluasa seri 3 sedan. Tapi jika dibandingkan seri 4 coupe, ini rasanya masih sangat menyenangkan, masih sangat fleksibel gitu jika dibandingkan dengan mobil 2 pintu ya. Kemudian ada satu lagi, jadi jika dibandingkan dengan BMW seri 3, memang harga itu cukup jauh, tapi fiturnya cukup lengkap gitu. Selain dia ada lane keeping assist, dia juga ada head-up display. Nah, head-up display ini kalau di luar negeri itu sebenarnya ada di BMW seri 3, tetapi tidak dimasukkan untuk versi Indonesia baik seri 3 maupun seri 4 coupe. Jadi rasanya ini BMW seri 4
yang fiturnya paling lengkap. Nah, tapi dia dikemas dengan mobil listrik, jadi namanya jadi i4 untuk versi Indonesia. Oke, langsung saja kita bawa mobil ini untuk mengetahui bagaimana performanya, bagaimana konsumsi listriknya, kemudian apakah dia masih sama gitu rasanya dengan BMW seri 3 yang begitu melegenda, karena secara basicnya mobil ini sama dengan BMW seri 3. Jadi yaudah kita tes aja langsung. Let's go. BMW mengklaim bahwa i4 memang sengaja didesain tidak jauh berbeda dibandingkan versi mesin konvensionalnya. Ternyata hal ini juga terjadi di rasa berkendaranya. Iya, di dalam kabinnya juga ketika berkendara seperti ini tuh rasanya ya kayak mengendarai sebuah BMW yang bermesin bensin biasa ya. Rasanya tuh nggak jauh beda dengan BMW seri 3, 330i misalkan atau 430i gitu. Nggak jauh berbeda gitu. Beda dengan misalkan iX itu benar-benar ketika kita duduk ya kita tahu bahwa itu merupakan SUV listrik ke BMW, mobil listrik ke BMW. Kalau di mobil itu rasanya nggak beda-beda jauh gitu loh. Tapi ya bukannya menjadi kelemahan ya, karena setiap model BMW itu memiliki identitas tersendiri, ciri khas tersendiri. Seperti misalkan fun to drive-nya dapet, fun to drive itu paling menyenangkan memang BMW. Kemudian posisi berkendara yang menyenangkan, kemudian semuanya itu fitur intuitif, dan ya itulah yang mungkin dipertahankan BMW pada mobil listrik satu ini. Tidak hanya itu, bantingan suspensinya pun terasa serupa dengan BMW seri 3 maupun seri 4. Ya, bantingan suspensi juga mirip sekali dengan BMW seri 3. Kaku-kakunya mirip, nyaman-nyamannya mirip, bantingannya semuanya mirip. Jadi ciri khasnya seri 3 dan seri 4 terbaru itu adalah bantingan suspensi bagian depan itu terasa lebih empuk, sedangkan bagian belakangnya kaku. Nah, mobil ini memang bagian belakangnya itu suspensinya terasa memang lebih kaku dibandingkan seri 3. Tapi overall ya rasa-rasa itu mirip gitu dengan seri 3. Tapi untuk pengendaliannya kami merasa ini lebih tajam dibandingkan seri 3. Mengapa demikian? Ya, karena mobil ini adalah mobil listrik, dia bobotnya lebih berat dan center of gravity-nya itu lebih baik dibandingkan BMW bermesin bensin. Jadi dia baterai berada di bawah sehingga dia itu terasa lebih menapak, dan pengendaliannya pun juga terasa lebih akurat gitu, lebih presisi, lebih stiff lagi, lebih benar-benar akurat sekali ini pengendaliannya. Tapi secara overall memang ya mirip-mirip lah dengan BMW seri 3 dan juga seri 4 yang pernah kita tes sebelumnya. Tetapi yang menjadi pembeda adalah performa serta kesenyapan motor listriknya. Mobil listrik itu memang identik dengan senyap, tidak digetar sama sekali. Tetapi ketika kita menekan pedal gas penuh seperti ini, instan sekali, benar-benar tidak ada lag, tidak ada, benar-benar langsung tersalurkan gitu. Tapi memang perlu diakui, penyaluran tenaga motor listrik dari BMW i4 ini itu mirip dengan Mercedes EQS yang kita tes sebelumnya. Jadi dia tidak disalurkan secara spontan gitu, tapi masih secara gradual, terasa gitu. Jadi misalkan seperti ini tuh, tidak dia tetap gradual gitu, apalagi ketika dari berhenti. Kemudian ketika kita masukkan sport mode, itu terdengar suara artificial khasnya mobil listrik dari BMW. Tuh kalau kedengeran. Terus juga kalau di sport mode itu, karena ini merupakan varian M Sport Pro, dia mendapatkan adaptive suspension. Jadi ketika di sport mode dia rasanya itu lebih stiff lagi suspensinya. Nah, membahas lagi soal performa motor listriknya, BMW i4 iDrive 40 ini dia memang disalurkan secara gradual, tidak sekasar Tesla atau Kia EV6 ya yang sudah kita tes sebelumnya. Kalau di Tesla itu benar-benar kita masukkan sport mode, lalu kita menekan pedal akseleratornya itu penuh, dia langsung berat gitu, langsung kasar gitu kesannya. Kalau di mobil ini tidak, dia halus tetap. Tapi performanya tidak main-main juga, karena kami sudah mengetes akselerasi 0 sampai 100 km/jam. Mobil ini berhasil mencatatkan 5,26 detik. Wow. Lebih kencang ya dibandingkan
BMW 330i misalkan yang 5,9. Karena bobot mobil ini tentunya jauh lebih berat dibandingkan mobil BMW yang bermesin bensin. Kemudian ada satu lagi keuntungan, karena mobil listrik ini dia menyalurkan tenaga secara gradual, tidak langsung instan 100% gitu ya. Yaitu mobil ini gampang sekali diajak drifting. Seperti ini. Gampang sekali. Ya, saya sudah mencoba beberapa model sebenarnya untuk digunakan drifting, seperti di Hyundai Ioniq 5. Kemudian Tesla juga saya pernah tes waktu itu susah sekali untuk melakukan drifting. Dan di mobil ini tuh nggak tahu ya, emang mungkin dia motor listriknya atur sedemikian rupa, di tenaga itu dialirkan secara gradual, atau memang dasarnya BMW aja. Memang BMW itu memang selalu gampang diajak bersenang-senang seperti itu, mode-mode BMW itu dibandingkan mode-mode lain. Jadi aduh, menyenangkan sekali berkendara dengan BMW i4 ini. Lantas, benarkah klaim BMW akan jarak tempuh dari i4 yang terbilang jauh? Let's find out. BMW mengklaim bahwa i4 ini memiliki jarak tempuh terjauh mencapai 590 km. Nah, ketika mobil ini berada di 100% di instrumen kasarnya itu, dia memang tidak pernah mencapai 590 km. Paling jauh itu sekitar 550 km, 540 km. Apalagi ketika AC langsung nyalakan tuh, range-nya akan turun terus sesuai dengan suhu dan juga kipas. Nah, tapi memang setiap mobil listrik itu pastinya punya daya energi cadangan. Jadi ketika mobil ini benar-benar habis energinya, misalkan 32%, 100%, dia itu masih bisa menjelajah kemungkinan itu sekitar 30-40 km lagi untuk spare, itu untuk safety reason. Nah, kami sudah mengetes mobil ini itu konsumsi listriknya itu mencapai 7 km per kWh. Nah, sekarang kita hitung saja. Klaim BMW itu di 590 km untuk jarak tempuh terjauhnya. Sedangkan baterai dia memiliki kapasitas 80,7 kWh, yang artinya konsumsi listriknya itu harusnya bisa mencapai 7,3 km per kWh harusnya. Tapi realitanya untuk memakai Indonesia, karena ini dipakai AC terus, panas, itu hanya di 7 km per kWh, yang artinya jarak tempuh terjauh dari mobil ini kalau berdasarkan pengetesan kita itu mencapai sekitar 570 km. Ya, yang artinya tidak merasa jauh, masih sangat baik. Bahkan dia kalau dibandingkan dengan Ioniq 5, kemudian EV6, ini jarak tempuhnya lebih jauh ya, karena juga kapasitas baterainya lebih besar. Dan hebatnya, dengan jarak tempuh yang jauh, tenaga yang dihasilkan itu juga besar loh dari motor listriknya. Jadi sweet spot banget ya mobil ini, bisa dipakai jauh tapi juga tenaganya besar gitu. Dan i4 menjadi mobil BMW paling terjangkau dengan fitur radar keselamatan terlengkap saat ini di Indonesia. Fitur radar BMW i4 ini untuk harganya memang dia yang paling lengkap, dengan harga 2,037 miliar off the road. Dibandingkan dengan BMW X5 seri 5, kemudian dengan BMW seri 3, itu rasanya fitur radar mobil ini untuk BMW ya, itu paling lengkap. Ada yang lebih lengkap lagi di BMW iX dan juga di BMW X7 yang sudah facelift. Di mobil ini ada adaptive cruise control yang sudah dilengkapi dengan lane keeping assist. Nice. Kemudian ada beberapa fitur lagi seperti front collision warning, lane departure warning, lane change warning dengan steering intervention, kemudian side collision warning, dan juga ada blind spot monitoring. Kemudian masih ada fitur radar lainnya yang standar di BMW, yaitu parking assist dan juga reversing assistant. Akan tetapi, tentu mobil ini tidak luput dari beberapa kekurangan. Yang pertama adalah ketika mobil ini kita berhentikan lalu kita masukkan ke P atau netral misalkan, ketika kita buka pintu kanan, pintu kemudi, itu pasti dia secara otomatis motor listriknya mati dan semua kendaraannya mati gitu.
itu tidak bisa diatur. Jadi ketika misalkan saya berhenti untuk membuka pagar rumah saya, pintu pagar, dan masih ada penumpang di dalam kabin, itu secara otomatis dia mati dan AC itu harus dinyalakan secara manual lagi gitu. Jadi benar-benar langsung mati, berbeda dengan mobil listrik asal Korea ya. Jadi dia benar-benar mati itu ketika Anda mematikan mobilnya. Itu tidak bisa diatur. Saya sudah mencari di pengaturannya, itu nggak bisa sama sekali. Jadi ketika Anda turun, mobil mati, dan ketika Anda menaiki lagi harus menyalakan lagi. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pengaturan AC ini. Ya, ini sudah ditemukan di BMW seri 3 juga. Itu jika dibandingkan dengan pendahulunya yang ada pengaturan secara terpisah di bagian kisi-kisi AC, itu rasanya mengoperasikan itu lebih mudah dibandingkan di layar seperti ini. Memang terlihat lebih rapi, tapi ya agak kurang mudah gitu untuk mengoperasikannya. Kemudian yang ketiga adalah ini selalu ditemukan di model-model BMW terbaru, yaitu pengaturan seat beltnya yang hanya ada satu pengaturan seperti ini. Jadi tidak bisa diatur sesuai dengan postur tubuh manusia. Dan tentunya BMW i4 juga menyimpan beberapa detail-detail menarik. Yang pertama adalah mode berkendara dari mobil ini masih sangat banyak, dan sama banyaknya dengan mobil BMW yang mesin bensin konvensional. Jadi biasanya tuh mobil listrik itu mode berkendara itu kadang-kadang nggak banyak gitu, misalkan ada 1 atau 2 saja gitu. Nah, di mobil ini masih banyak. Ada EcoPro untuk gaya berkendara yang hemat, kemudian ada Comfort, ini yang balance, kemudian ada Sport, dan ada satu lagi sebenarnya. Jadi ketika Anda berkendara biasa itu di D. Nah, ketika misalkan energi mobil ini sudah mulai tipis, misalkan di 15% atau 20%, dan tempat pengisian listrik itu masih agak jauh, nah Anda tinggal menggeser ke mode B. Nah, seketika dia regeneratif braking itu lebih kuat. Dia berada di tahap ketiga atau tahap yang paling kuat gitu. Kemudian yang kedua adalah ini yang saya suka juga dari setiap model BMW. Gadget zaman sekarang itu memang sudah banyak yang menggunakan Type-C ya kabelnya, tapi ya nggak semua gitu sudah punya kabel Type-C. Dan di BMW itu soket itu kalau di bagian tengah, konsol tengah sudah Type-C memang, tapi mereka selalu menyediakan satu slot Type A di bagian sini nih. Ini nih yang selalu menjadi detail menarik dari sebuah model BMW. Kemudian yang ketiga adalah head-up display-nya yang dipantulkan ke kaca, dan ini sangat enak sekali melihatnya. Benar-benar dia tidak mengganggu pandangan, dia tidak mengintimidasi, tapi pas gitu. Dia menampilkan berbagai informasi yang juga terdapat di instrumen clusternya, dan juga bisa di-adjust berapa ketinggiannya, brightness-nya sesuai dengan kemauan Anda. Tibalah kami terhadap kesimpulannya. Lantas, mengapa i4 harus Anda pilih ketimbang saudara sendiri, yaitu iX? BMW i4 ini saat pertama kali diluncurkan di Indonesia itu berbarengan dengan BMW iX memang. Jadi ada 2 mobil listrik BMW yang diperkenalkan pada saat itu, diluncurkan i4 dan iX. Dan pada saat pertama kali meluncur, saya sebenarnya juga agak bingung sih, karena iX dan i4 itu dia selisih harganya tidak banyak gitu ya, hanya 300-400 jutaan gitu. Yang artinya di budget sekitar 2 miliar rupiah itu 300 juta itu tidak terlalu berarti memang bagi banyak orang. Dan di situ juga saya berpikir, kalau saya mesti pilih salah satu mobil, ya pastinya langsung BMW iX itu, karena dia benar-benar bahasa desain itu benar-benar yang futuristik, kemudian teknologi juga canggih, modern, benar-benar menjadikan sebuah mobil listrik sejati yang datang dari masa depan, dan itu merupakan sebuah ciri-ciri dari mobil listrik yang kebanyakan saat ini beredar. Nah, bagaimana dengan BMW i4 ini? Ya, saat saya mencoba mobil ini, ternyata ada alasan kenapa Anda harus memilih BMW i4 ini. Apalagi saya itu merupakan fans BMW dari masa ke masa sebenarnya kalau boleh jujur. Dan mengendarai BMW i4 ini rasanya itu masih kental rasa BMW-nya memang. Dari pengendaliannya, fun to drive-nya, kemudian hal yang tidak dimiliki merek-merek lain itu ada di BMW gitu. Saya tidak bisa menjelaskan, tapi adalah hal itu. Nah, masih kental terasa di BMW i4 ini karena dia mengambil basicnya benar-benar dari BMW seri 4 Grand Coupe yang mesin bensinnya dirubah menjadi motor listrik dan baterai gitu. Jadi rasanya pengendaliannya setajam BMW seri 3 dan seri 4. Bahasa desainnya juga masih
mengandalkan bahasa desain BMW yang begitu ikonik, tapi performa serta jarak tempuhnya ini sangat mumpuni sebagai mobil listrik. Nah itu, jadi ketika Anda merupakan fans BMW sejati, Anda harus mencoba BMW i4 ini terlebih dahulu, baru ke BMW iX. Saya yakin Anda akan memilih mobil ini, karena kalau BMW iX itu terlalu jomplang gitu, benar-benar identitas BMW-nya itu tidak sekental di BMW i4 ini. Anda harus coba BMW i4 terlebih dahulu sebelum mencoba ke BMW iX. Oke, jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap BMW i4. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe jika Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.